Halo semuanya, kembali lagi di channel Blockbuster Museum Surabaya, channel yang membahas seputar film, game, dan juga mainan. Di episode kali ini, BMS mau bahas seputar Moon Knight nih, series dari MCU sebanyak 6 episode yang tamat pada 4 Mei kemarin. Untuk sedikit mengingatkan tentang seriesnya, kita bakal bahas dikit nih sinopsisnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk gift virtualnya di kolom komentar ya. Moon Knight menceritakan tentang Mark Spector yang adalah mantan marinir dan CIA yang menjadi tentara bayaran. Saat bekerja di Sudan, Mark kalah dalam pertarungannya bersama Raoul Bushman, seorang panglima perang yang nantinya akan menjadi musuh bebuyutan Moon Knight. Mengira dirinya mati, Mark menemukan dirinya bangkit di kaki patung dewa bulan Mesir Khonshu. Antara diselamatkan dewa atau merasa memang itu takdirnya, Mark mengambil jubah Moon Knight dan mulai memerangi kejahatan. As my Moon Knight. Khonshu kemudian memberikan Mark kekuatan supernatural dan Mark mulai menginvestasikan uangnya untuk memerangi kejahatan. Mark ini sendiri mengidap dissociative identity disorder atau yang biasa akrab di telinga kita sebagai kepribadian ganda. Di video kali ini, BMS akan membahas 3 kepribadian yang ada di tubuh Mark nih. Pertama, kita mulai dari kepribadian pokoknya terlebih dahulu, Mark Spector. Seperti yang sudah kita kasih tahu di awal, Mark Spector adalah mantan marinir dan CIA yang kemudian menjadi tentara bayaran. Dia dibebas tugaskan dengan tidak terhormat karena pihak militer menyadari tentang penyakit mentalnya. Namun berbanding terbalik dengan Mark Spector yang sekarang, Mark di masa kecil adalah anak yang ceria dan bahagia. Dia juga dekat dengan adik laki-lakinya dan selalu bermain bersama. Titik baliknya adalah ketika adik Mark meninggal saat mereka bermain bersama. Perasaan bersalah menghantamnya, ditambah dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibunya, penyakit DID-nya mulai terbentuk. Dari DID itu terbentuklah Stephen Grant, salah satu dari 2 kepribadian lainnya. Seseorang yang terabaikan secara sosial dan merasa menjalani hidup yang bahagia tinggal bersama ibunya. Karena menginginkan kehidupan dan masa kecil yang bahagia juga untuk melindungi dirinya sendiri dari penderitaan hidupnya. Kepribadian yang kedua adalah Stephen Grant. Seperti yang sudah diceritakan tadi, Stephen Grant merasa dirinya memiliki kehidupan dan masa kecil yang bahagia. Stephen bekerja di sebuah museum dan memiliki sifat yang lembut dan pemalu. Tidak memiliki teman atau sanak saudara di hidupnya membuatnya merasa sangat kesepian, sehingga dia sering sekali curhat pada seniman lokal yang bekerja sebagai patung hidup di jalanan. Kepribadian Stephen Grant muncul pada tubuh Mark Spector ketika Mark sedang bersembunyi dari ibunya yang mabuk dan kasar. Stephen Grant terbentuk karena terinspirasi dari petualang di acara TV Tom Buster yang sering ditonton Mark dan kakak laki-lakinya ketika masih kecil. Ketika harus beroperasi sebagai Moon Knight, Mark akan mengambil alih tubuh Stephen ketika tidur, meninggalkan Stephen kelelahan besok paginya. Beberapa kali Stephen terbangun sebelum Mark sampai di rumah, membuat Stephen percaya bahwa dia menderita berjalan sambil tidur. Stephen Grant di serialnya terkenal sebagai orang yang pemalu dan introvert, berkebalikan jauh dari sosok Stephen Grant di komiknya. Di komiknya, Stephen Grant adalah seorang public figure dengan kekayaannya yang besar, milioner yang membayari seluruh aksi Moon Knight dan menjadi alasan kenapa Moon Knight bisa membeli seluruh peralatan yang digunakannya. Kekayaan Stephen didapatkan dari menginvestasikan uang milik Mark dan menggunakannya untuk membuka studio film, juga untuk mengembangkan kekayaannya. Kepribadian yang ketiga adalah Jack Lockley, avatar yang tidak terlalu mendapatkan highlight di serialnya. Dan karena alasan ini, penjelasan perihal Jack di segmen ini akan didominasi dari komiknya ya. Jack adalah seorang supir taksi yang jenius menjadi mata-mata Moon Knight, menciptakan jaringan informan untuk aksi Moon Knight. Seperti Sherlock Holmes, Jack memiliki informan yang paling dipercayanya bernama Bertrand Crowley. Jack adalah kepribadian yang paling kejam, tidak ragu membunuh untuk memenuhi tujuannya. Sifatnya yang itu sangat cocok dengan kebutuhan Khonshu, membuat Jack menjadi kepribadian yang paling disukai oleh Khonshu dan menjadi bawahannya yang paling setia. Sekalipun Jack sempat berbicara dalam bahasa Spanyol pada Hero yang berarti hari ini adalah giliranmu untuk kalah, Jack di komiknya tidak bisa berbicara dalam bahasa Spanyol. Para penggemar mengira Jack bisa berbahasa Spanyol karena ibu Mark yang seorang Latina bisa saja mengajari Mark bahasa Spanyol semasa kecil.
Jack yang berbicara bahasa Spanyol adalah ide dari Oscar Isaac sebagai pemeran dari Mark Spector untuk menekankan latar belakang Jack sebagai seorang Hispanik di acara tersebut. Hoy te toca perder. Nah, itu dia penjelasan dari 3 kepribadian Moon Knight. Gimana menurut kalian? Tinggalin di kolom komentar ya. Terima kasih udah mau dengerin episode kali ini. Buat kalian yang mau request, pingin BMS bahas apa lagi ke depannya, bisa banget tinggalin komentar di YouTube kita dan DM di Instagram kita, Blockbuster Museum Surabaya. Episode ini akan kita upload di Spotify juga, Blockbuster Museum Surabaya. Jadi jangan lupa di follow ya Spotify kita. Yang mau main-main ke museum kita boleh banget di Jalan Raya Kenjeran 463 sampai 465 Surabaya. Blockbuster Museum Surabaya lagi ada promo nih untuk kalian semua khusus di bulan Juni aja. Beli tiket masuk museum dapet toast gratis dari One Up Coffee. Stok terbatas nih, jadi yuk buruan main-main ke BMS. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!